akan memaparkan materi tentang bab 2 tentang kurikulum dalam pendidikan, upaya melahirkan guru pendidikan agama profesional. Bab 1, kurikulum dalam pembelajaran. Pendidikan adalah ranah yang paling baik untuk mengadakan perubahan-perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang maju. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang senantiasa menjadikan ilmu pengetahuan sebagai resource dalam menjalani kehidupan. Kehidupan yang maju adalah kehidupan yang terbingkai dengan nuansa ilmiah. Peradaban yang maju dan nilai-nilai edukatif senantiasa menjadi performance dari geliat kehidupan masyarakat. Mereka menjadikan pendidikan sebagai pioner dalam memberantas segala kebodohan dan menghindari berbagai bentuk keterbelakangan serta kejuhudan. Namun, peran pendidikan yang begitu mulia akan mengalami kesulitan dalam mengaktualisasi perannya. Pendidikan dalam konteks transfer pengetahuan dan aktualisasi pengajaran akan mengalami tantangan dan kendala di lapangan. Tantangan dan kendala adalah bagian dari dinamika dunia pendidikan yang mengencourage partisipan pendidikan untuk senantiasa mengeksplor dan melahirkan teori pendidikan agar tetap survive dalam menghadapi tantangan dunia kini. Secara sempit, kurikulum diartikan hanya sebagai jumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di madrasah atau sekolah atau perguruan tinggi. Secara lebih luas, kurikulum diartikan tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu. Selain sebagai konsep, pedoman yang dijadikan guru dalam kegiatan pembelajaran, kurikulum dapat diartikan sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, mulai dari penentuan atau pemilihan pendekatan, strategi pembelajaran, pilihan metode, proses, serta evaluasi pembelajaran. Pengalaman-pengalaman positif dari kegiatan pembelajaran merupakan bagian dari konsep kurikulum. Dengan demikian, dalam perkembangannya, kurikulum mengalami penafsiran yang beragam daripada ahli pendidikan. Sebelumnya, kurikulum pernah diartikan sebagai rencana pelajaran, yang terbagi menjadi rencana pelajaran minimum dan rencana pelajaran terurai. Pada tataran implementasinya, rencana pelajaran tersebut tidak semata-mata hanya membicarakan proses pengajaran saja, melainkan juga membahas cakupan yang lebih luas lagi, yaitu berbicara mengenai masalah pendidikan. Oleh karena itu, istilah rencana pelajaran ternyata belum bisa mewakili apa yang disebut dengan kurikulum. Atas kurikulum seperangkat konsep yang berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya. Prinsip tersebut meliputi 1. Prinsip relevansi atau kesesuaian antara komponen yang terdapat dalam pendidikan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Sebagai sebuah konsep dasar, tentu saja keberadaan kurikulum harus memberikan ruang kepada pengelola pendidikan, termasuk guru dan siswa, untuk melakukan sebuah refleksi bahkan inovasi terhadap kurikulum yang sudah ada. 3. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat, ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan 10 aksioma atau aturan baku yang terdapat dalam kurikulum. Aksioma-aksioma tersebut adalah 1. Perubahan itu pasti, keberadaannya merupakan bagian dari perkembangan kehidupan. Yang kedua, ada kurikulum itu sebagai produk dari masyarakat. Yang ketiga, perubahan yang terjadi secara bersamaan, dan ada perubahan setelah ada kurikulum baru. Yang keempat, ada perubahan kurikulum terjadi karena ada perubahan dalam masyarakat. Yang kelima, ada perubahan kurikulum merupakan kerjasama semua kelompok.
Yang keenam, perubahan kurikulum merupakan proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, perubahan kurikulum bersifat berkelanjutan dan tiada akhir. Yang kedelapan, perubahan kurikulum merupakan proses yang komprehensif. Yang kesembilan, ada pengembangan kurikulum dilaksanakan secara sistematis. Dan yang terakhir, ada perubahan kurikulum berawal dari kurikulum yang sudah ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.